Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna hadza yaum 'idikum ja'alahu Allah lil muslimin." Hari ini adalah hari rayamu yang Allah jadikan khusus untuk orang yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لنا يوم عرفة لعباده المسلمين عتقا من النار، وجعل عيد الأضحى كل عام يتكرر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وصاحب الكوثر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا ومحمد وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من آمن واستغفر. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانهر inna syani'aka huwal abtar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita juga merayakan Id Pekanan, yaitu hari Jumat, salat Jumat. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada kita berhimpunnya dua hari raya, yaitu hari raya Pekanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna hadza yaum 'idikum ja'alahu Allah lil muslimin faman ja'a ila al jumu'ati falyaghtasil." Hari ini adalah hari rayamu yang Allah jadikan khusus untuk orang yang muslim, maka siapa yang ingin datang atau menghadiri solat Jumat, maka hendaklah dia mandi, hendaklah dia membersihkan diri. Kenapa hari Jumat hari raya juga? Rasulullah menegaskan, "Inna khaira yaumikum tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah." Hari yang terbaik terbitnya matahari adalah hari Jumat. Khuliqa fihi Adam diciptakan pada hari Jumat. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga hari Jumat. Wa ukhrija minha, dan dikeluarkan di hari Jumat. Wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hari ini kita di hari Jumat, dan hari ini juga hari yang agung yang Allah pertemukan juga di hari Jumat, Idul Adha.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, menjelaskan dalam hadisnya yang mulia, inna a'zamul ayyam indallah yaumun nahar. Hari yang terbaik, yang terbesar, teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan. Dan hari ini adalah termasuk hari penyembelihan, dan berikutnya di hari-hari tasyrik. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita senantiasa bersyukur terhadap keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua umat mendapatkan ini kecuali hanya umat Islam. Maka oleh karena itu, mari kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, dan bertahmid walillahil hamd. Hanya ini karena pujian-Mu ya Allah, kami hanya memuji kepadamu. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan 3 pesan kepada kita semua, terutama tentunya untuk kami juga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk kita 2 hari raya untuk tahunan dan setiap pekanan hari Jumat. 2 hari raya yang paling agung itu adalah Aidul Adha. Kenapa Aidul Adha hari raya yang paling agung? Karena Aidul Adha adalah hari raya di mana umat Islam lebih banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakbir. Mulai dari kemarin sore sampai nantinya hari ke-13 di hari tasyrik di bulan Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Aidul Adha adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tentunya dengan Idul Fitri. Maka kesempatan yang berbahagia ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingat Allah sebanyak-banyaknya, apalagi di hari yang baik ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pesan yang pertama adalah tentu kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan kita kepada Allah yang mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Ketaatan kita kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang Allah ridhai, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Dan itu pernah dilakukan oleh sosok seorang manusia yang Allah angkat derajatnya dan Allah jadikan dia menjadi Khalilullah. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil yang paling dekat di sisi Allah, orang yang paling dicintainya, karena Khalil itu adalah derajat cinta yang paling tinggi. Termasuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk adalah Khalilullah. Rasulullah mengatakan, innallaha takhazani khalilan walau kuntu muttahizal khalil latakhaza Abu Bakar khalilan. Allah menjadikan aku sebagai khalil, orang yang paling dekat di sisinya, orang yang paling disayanginya, sebagaimana Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi khalil. Seandainya aku diperkenankan untuk menjadikan seorang manusia sebagai khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Apa kepatuhan Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim dijadikan Allah sebagai Khalilullah? Nabi Ibrahim tak pernah membantah. Nabi Ibrahim tak pernah menolak semua instruksi-instruksi yang disampaikan Allah, semua hal yang diperintahkan Allah kepadanya, dan tak pernah juga mengerjakan larangan-larangan yang dijauh, yang harus dijauhinya. Makanya Nabi Ibrahim Allah angkat derajatnya ketika Allah uji, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tamahunna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan kalimatnya, dengan perintahnya, dan untuk menjauhi larangannya, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan itu semuanya, menyelesaikannya dengan benar dan baik. Maka Allah katakan, qala inni ja'iluka linnas, aku angkat engkau menjadi pemimpin umat. Maka Allah jadikan Ibrahim sebagai kana Ibrahim ummah.
Ibrahim itu adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Wa qala min zuriyati, bagaimana dengan keturunanku ya Allah? Qala la yanalu ahdi zalimin, keturunanmu akan menjadi orang-orang yang luar biasa, karena janjiku tidak akan menepat kepada orang-orang yang berbuat zalim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan Nabi Ibrahim menjadi khalil di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk perintah menyembelih putranya. Siapa di antara kita yang mau menyembelih putranya sendiri? Siapa di antara kita yang ingin membunuh anaknya sendiri, putranya sendiri? Tak satu pun kecuali orang tua yang tega. Tapi kita tak akan mungkin menyembelih putra kita sendiri. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak berkeinginan sedikit pun untuk membunuh putranya, apalagi putranya yang menjadi penerus generasi berikutnya. Tentu tidak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibrahim membuktikan kepada kita, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya yang meminta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menyuruh, maka tentu tidak ada keraguan hendaknya bagi seorang yang beriman. Wa ma kana lil mu'minin wala lil mu'minah iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Tak boleh, tak layak, tak sepantasnya bagi laki-laki maupun perempuan yang beriman ketika Allah dan Rasulnya mengqada, menunaikan, menghendaki satu perintah, ada keraguan di dalam dirinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Tidak sedikit pun keraguan di dalam diri Nabi Ibrahim. Wa inni ara fil manami anni azbahuka, wahai anakku yang tercinta, aku bermimpi, dalam mimpiku aku menyembelih engkau wahai putraku. Qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, perbuatlah apa yang diperintahkan kepadamu dan insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di welcome, disambut oleh sang putra yang penyantun, yang halim, dan pun disambut dengan kesabaran Sayyidah Hajar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka Nabi Ibrahim berhasil menjalani ujian. Inna hadzalah wal bala'ul mubin. Ini ujian yang berat, saudara-saudara. Tapi ujian yang berat ini ditempuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Maka apa yang terjadi? Fabadainahu bizibhin azim. Kami ganti dengan penyembelihan yang luar biasa besar, yaitu domba. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang mampu itu, hanya orang-orang yang ihsan. Kadzalika najzil muhsinin. Tak semua orang yang mampu untuk melakukan itu kecuali orang-orang yang ihsan. Apa orang-orang ihsan itu? Orang yang berbaik sangka kepada Allah, orang yang tak ragu terhadap perintah-perintah Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Tuhanmu itu yang mengandung kebenaran dan kebijakan dan keadilan tentunya. Jadi seorang beriman tak perlu ragu dengan perintah Allah. Kerjakan kalau itu Allah yang memerintahkan. Kerjakan kalau itu Rasulullah yang memerintahkan. Jangan pernah keraguan. Seperti yang ditampilkan oleh Nabi Ibrahim. Pesan ini kepada kita semua, ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya, tentulah tidak tega dia menyembelihnya. Tapi Nabi Ibrahim ingin menyampaikan kepada kita bahwa kepatuhan yang paling utama terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghabiskan semua ego yang ada dalam diri kita. Buang semua ego di dalam diri kita. Buang salah rasa kepemilikan itu, karena yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dijadikan Allah sebagai orang-orang yang dipuji, dikenang sepanjang masa. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Maka orang-orang yang ke belakang nantinya, kita-kita ini memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Innahu min ibadina salihin. Karena Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak patuh taat, ibu penyabar, anak penyantun, tentu idaman semua orang. Tentu idaman kita, saudara-saudaraku.
Kita ingin menjadi pribadi seorang bapak yang patuh kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Dan kita juga menginginkan seorang istri yang penyabar dan ikhlas. Apalagi seorang anak atau keturunan kita yang penyantun. Saudara-saudaraku, maka tirulah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohlah mereka ini. Karena mereka ini telah berhasil menjadikan generasi-generasi berikutnya menjadi generasi yang hebat, termasuk baginda kita Nabiuna Habibuna Khalilullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak meninggalkan apa-apa. Nabi Ibrahim tidak memiliki harta banyak. Nabi Ibrahim tidak memiliki properti dan kekayaan yang lainnya, tapi Nabi Ibrahim telah berhasil mendidik keluarganya menjadi keluarga yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata tauhid inilah yang mengangkat derajat Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'alni muqimis shalah wa min zurriyyati." Ya Allah, jadikan aku orang yang masih mampu tetap mendirikan salat, tetap mampu berhubungan denganmu ya Allah, tetap mampu bertauhid kepadamu ya Allah, wa zurriyyati, dan termasuk keturunan-keturunanku ya Allah. Begitu doa Nabi Ibrahim, maka Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, inna Ibrahim kana ummah, Ibrahim seorang pemimpin, qanitan lillah hanifan, selalu lurus dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan derajat di sisi Allah. Saudara-saudaraku, hari ini hendaknya kita mencontoh itu, menjadi pribadi Ibrahim dan menjadi pribadi Ismail, anak-anak keturunan kita, dan termasuk istri-istri kita juga menjadi seperti Hajar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini pesan yang pertama kepada kita semua, untuk totalitas kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, pemulihan manusia, saudara-saudara. Pesan kami atau pesan khutbah Idul Adha ini, pemulihan terhadap manusia. Di dalam Islam tidak boleh membunuh manusia kecuali dengan cara yang hak dan yang benar tentunya. Di dalam Islam tidak ada istilah penyembahan dengan cara menyembelih manusia. Maka itu tentu diharamkan dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba. Kenapa? Karena memang dalam tradisi kita dalam Islam tidak ada persembahan atau penyembahan dengan cara itu menyembelih atau membunuh manusia. Nah, ini menunjukkan kepada kita saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwasanya kita dilarang membunuh, dilarang atau diharamkan untuk membinasakan nyawa seseorang. Dalam surah Al-Maidah ayat 32 Allah katakan, innahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyanan nas jami'a. Sungguhnya siapa yang membunuh satu jiwa, maka dia membunuh banyak jiwa, kecuali dengan cara yang hak, yaitu hak di sini adalah qisas. Jika dia membunuh tentu diqisas, atau yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan siapa yang menghidupkan atau menyelamatkan satu jiwa manusia, maka dia seolah-olah menyelamatkan banyak jiwa manusia. Bagaimana dengan keadaan saat sekarang ini, saudara-saudaraku? Begitu tak berharganya nyawa orang-orang, terutama tentunya orang-orang yang beriman, terutamanya kaum muslimin, karena darah orang beriman itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah, Rasulullah memuji Ka'bah, ma atyabaki wa ma akramaki walakin ladamul mu'min akramu indallah minki. Begitu harumnya engkau wahai Ka'bah, begitu mulianya engkau wahai Ka'bah, tapi ketahuilah darah atau harga diri orang beriman itu di sisi Allah lebih mulia dibandingkan engkau wahai Ka'bah. Maka saudara-saudaraku, membunuh orang saja tak boleh, diharamkan dengan bukan cara yang hak, apalagi membunuh orang yang beriman, apalagi membinasakan nyawa orang yang beriman. Berapa banyak orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang dibunuh disia-sia hanya gara-gara apa?
persoalan kecil, persoalan sepele, hanya gara-gara asmara, hanya gara-gara hal-hal yang tak penting, tapi berakhir dengan pembunuhan, berujung dengan kematian. Maka benar apa yang katakan Rasulullah SAW, la taqumu hatta yaksurul haraj. Tak akan terjadi hari kiamat itu sampai muncul, sampai banyak al-haraj. Wa mal haraj ya Rasulullah? Apa itu al-haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu. Akan muncul yang namanya pembunuhan dan pembantaian. Yazumillah, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyembelih hewan kurban itu, kita sebenarnya ingin menyembelih sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Kita ingin menyembelih ego kita sebenarnya. Bagi saudara-saudara kita atau kita yang berkurban di tahun ini, maka camkan itu. Bukan kita membunuh pribadi-pribadi, tapi kita ingin membunuh karakter yang buruk yang ada dalam diri kita. Itulah simbolik sebenarnya yang ada di penyembelihan hewan kurban. Ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu artinya adalah pendekatan sebenarnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikhususkan dengan istilah adha atau udhiyah, menyembelih hewan di waktu matahari telah muncul, waktu duha. Itu istilah khususnya. Istilah umumnya kurban. Maka sering kita dengar kata kurban, yang artinya kurban itu apa? Kurbun, dekat. Apa tujuannya? Kita menyembelih hewan itu agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara khususnya. Tapi secara umumnya kurban itu apa saja yang kita lakukan satu kebaikan dan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kurban. Apa saja. Kita memiliki jabatan tujuannya untuk dekat kita kepada Allah, maka kita kurban. Kita mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu daripada kepentingan kita, itu juga kurban. Kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat bagi orang dan sekitar kita, maka juga itu kurban, saudara-saudara. Maka hewan yang kita sembelih pada hari ini atau esoknya dan di hari-hari tasyrik itu hanya simbolik saja secara khusus. Tapi umum yang bisa kita ambil kontekstualitasnya dalam kehidupan kita adalah pribadi-pribadi semua ini akan menjadi pribadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia juga berbagi dengan yang lainnya, berkurban untuk yang lainnya. Kita sabar, saudara-saudara, dan kita menginginkan kebaikan juga untuk saudara kita yang lain, agar yang lain juga mendapatkan bagian dari yang apa kita miliki. Maka itu juga kurban. Apa saja, bukan hanya hewan tentunya. Tapi kita buktikan hari ini dan di hari-hari tasyrik dengan cara menyembelih hewan kambing, sapi atau domba. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ketiga ini kami ingin sampaikan kepada kita, pedulilah, itu intinya. Kenapa kepedulian ini penting, saudara-saudara? Karena kepedulian ini akan menjaga tatanan sistem yang ada di sekitar kita. Karena kepedulian kita kepada saudara-saudara kita akan mengimbangkan kehidupan ini, menjadi kehidupan ini menjadi seimbang, menjadi kehidupan yang baik tentunya. Dan kita menginginkan keseimbangan itu tentunya. Maka perlu saudara-saudara kepedulian kita, perlu kita menjaga ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada yang berkurban dalam surah Al-Hajj ayat 37, Fakulu minha, makan. Kita tidak dilarang untuk dimakan, makanlah. Wa at'imul, dan berikan. Al-qani' wal mu'tarra, kepada yang membutuhkan dan kepada yang tidak membutuhkan. Coba kita perhatikan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahibul kurban, yang berkurban, sunnah makan. Silakan ambil sepertiga kalau mau ambil sepertiga. Sepertiganya lagi apa? Bagikan, at'imu, sedekahkan, bagikan kepada siapa? Al-qani', kepada orang fakir miskin.
dan bagikan lagi kepada sepertiganya, wal mu'tarra, kepada yang tidak meminta-minta, kepada orang yang kaya, kepada orang yang tidak membutuhkan sebenarnya, yang mungkin dia lebih kaya daripada peserta kurban. Tapi kenapa saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap memerintahkan kepada sahibul kurban yang berkurban apa? Untuk makan, memberi kepada fakir miskin dan kepada orang kaya. Kalaulah kepada fakir miskin memang itu faktanya. Kenapa? Karena memang itu faktanya. Orang fakir miskin butuh itu. Tapi kenapa orang yang kaya pun, orang yang tidak membutuhkan pun tetap dibagi? Allah ingin menjelaskan kepada kita agar tatanan kehidupan kita bagus, peduli, menjaga hubungan saudara-saudara ini, menjaga komunikasi dengan saudara-saudara kita. Jangan menjadi orang-orang yang tak butuh dengan orang yang lain, itu maksudnya. Jangan menjadi one man show, orang hanya pelaku tunggal. Kita butuh kepada orang-orang yang lain, saudara-saudara. Jaga dengan cara berbagi itu. Mau dia menolak, mau dia tidak menerima, terserah dia. Yang penting kita ingin menjaga hubungan kita dengan orang lain, menjaga hubungan dengan saudara-saudara kita, maka kita berbagi, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Nabi Isa alaihissalam, siapa yang tak kenal Nabi Isa? Yubrihul akma wal abrasa wa yuhyil mauta biiznillah. Mampu menyembuhkan penyakit kusta, mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Isa tetap ada asisten-asistennya, ada pembantu-pembantunya, ada orang-orang yang senantiasa membantunya. Wa iz qala Isa, ketika Nabi Isa berkata kepada al-hawariyyin, man ansarullah, siapa penolong-penolong Allah? Siapa penolong-penolongku? Nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah, kami penolong-penolongmu. Nabi Isa tak butuh orang lain. Nabi Musa yang sangat luar biasa, pemberani, gagah, juga butuh kepada Harun, saudara-saudara, sebagai wazirnya, sebagai pembantunya, sebagai yang menolongnya, sebagai temannya. Begitu juga Nabi Muhammad, baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap butuh orang lain. Butuh kepada Abu Bakar, butuh kepada Umar, pemuda gagah berani, butuh kepada orang kaya Utsman bin Affan, dan butuh kepada Ali bin Abi Thalib, sosok pemuda yang cerdas. Kita tak bisa hidup sendiri, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita harus tetap menjaga hubungan agar tatanan ini seimbang, agar tatanan ini tetap hidup dengan stabil tentunya. Maka jagalah hubungan kita ini. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan Uqbah bin Amir, silman qata'ak, wahai Uqbah, hubungkan orang yang memutuskan hubungan denganmu, wa'ati man zalamak, dan beri orang yang tak pernah memberi padamu, wa'afu amman zalamak, dan maafkan orang yang senantiasa berbuat zalim kepadamu. Begitulah nasihat kita untuk kita, saudara-saudara, itu agar kita bisa menjaga hubungan dengan baik, agar komunikasi tetap bagus. Maka di hari raya Idul Adha ini, insya Allah kedepannya 3 hari kita menjaga hubungan itu, kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita dengan cara apa? Berbagi, tentunya diantaranya dengan daging hewan kurban. Bagilah, saudara-saudara, jangan makan sendiri. Kenapa? Karena kita juga butuh orang lain. Baik ketika kita wafat pun nanti, orang akan mengantarkan kita ke kuburan, orang yang memandikan kita, orang yang mengapani kita, dan orang yang akan mensalatkan kita. Maka kita tetap butuh orang lain. Jaga tatanan hidup. Apalagi di situasi saat sekarang ini, di situasi kita ekonomi sedang menurun, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, maka tentu kita untuk dapat rezeki berkah, rezeki pun mengalir, maka jaga hubungan. Siapa yang menginginkan umurnya diberkahi, rezekinya diperbanyak, diperpanjang, falyasil rahimah, maka jaga hubungannya. Di samping tentu kita menjaga hubungan dengan saudara-saudara kita, maka jangan lupakan hubungan yang paling utama, yaitu menjaga hubungan dengan kedua orang tua kita. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di hari yang mulia, di bulan yang baik ini, bulan Zulhijjah ini, maka mari kita mendoakan orang tua kita. Mari kita peluk orang tua kita yang kalau masih hidup dan ada di sekitar kita. 9 bulan 10 hari kita menumpang dalam perutnya. Kita tak menumpang di rumahnya, tapi dalam perutnya, saudara-saudara. 9 bulan 10 hari itu beliau bawa kita kemana-mana. Onak duri, tak makan, bahkan kering kerontang,
bahkan mungkin mau pingsan, membawa kita kemana-mana, dan sehingga saudara-saudara bahkan dia tak peduli lagi melepuh kulitnya, tak peduli lagi rasa dingin atau rasa panas yang dirasakannya. Bagaimana anak ini tetap selamat lahir ke muka bumi ini, ceria dan ketawa-ketawa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha, hari raya terulang kembali, hari raya kurban, hari raya penyembelihan. Tersirat makna di situ apa? Bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Jadi orang yang pertama kali yang antum nanti temui, kalau antum masih bisa bertemu dengan orang tua, maka salamlah orang tua, peluklah dia, ciumlah tangannya, dan berikan keberkahan kepadanya, dan minta keberkahan juga kepada orang tua kita. Dan ucapkan, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tua hamba dan rahmati keduanya ya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita dan menjadikan kita anak-anak yang soleh tentunya di hari yang baik. Semoga saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, 3 pesan kami ini yang kami sampaikan kepada kita semua menjadi mauizah yang baik bagi kita, terutama kami yang menyampaikan. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala musibah, dari segala bencana, dan Allah angkat segala penyakit yang ada di tubuh kita, dan Allah tentu damaikan hati kita, dan Allah angkat khususnya yang terjadi di negeri kita ini, yaitu virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يحسنوا إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم خلق بين قلوبهم وفرق شملهم.
Allahumma a'izzal Islam wa rayatal Islam fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, kami memohon kepadamu di hari yang mulia, di bulan yang baik ini. Kami memohon kepadamu ya rabbal alamin, jadikan kami hamba-hambamu yang muti'in, yang senantiasa patuh taat kepada perintahmu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa mengerjakan perintahmu dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan, agar kami mendapatkan ridhamu ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang jauh dari berbuat maksiat kepadamu, karena tak sepantasnya kami berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Karena Engkau memerintahkan kami dan memberikan kehidupan kepada kami dan memberikan nikmat kepada kami. Seharusnya kami bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan itu kepadamu ya Allah, untuk tetap taat kepadamu, untuk senantiasa berada dalam kepatuhan dan dalam sunnah dan Nabi-Mu ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini juga kami melaksanakan salat hari raya Idul Adha, dan akan dilanjutkan nantinya atau di hari esoknya dengan penyembelihan hewan kurban. Kami tahu apa yang kami berikan bukanlah seberapa nilainya di sisi-Mu ya Allah. Dengan nikmat yang banyak yang Kau berikan kepada kami, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat kesenangan dan lainnya, tak sebanding dengan nikmat itu kami harus memberikan dengan hanya uang 3 juta ya Allah. Tapi kami melakukan ini ya Allah, agar kami membuang jauh-jauh rasa kepemilikan yang ada pada diri kami, karena yang maha pemilik hanya Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan, lindungi kami dan keluarga kami ya Allah, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan jadikan kami tentunya keluarga yang senantiasa penuh keberkahan dan senantiasa dalam kesehatan yang sempurna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tanamkan kepada diri kami untuk selalu peduli kepada saudara-saudara kami. Tanamkan kepada jiwa kami, dalam hati kami, sanubari kami, untuk kami senantiasa dekat dengan saudara-saudara kami, berbagi, bersanda gurau, saling menasihati. Karena kami tahu ya Allah, di hari ini, di saat ini, kami memang tidak bisa pergi kemana-mana dengan musibah yang Kau berikan kepada kami, yaitu virus ini ya Allah. Kami tidak bisa seperti biasanya melakukan silaturahim, berkunjung yang selalu sering kami lakukan, tapi saat ini kami tak mampu begitu lakukan dengan mudah ya Allah, karena kami dibatasi gerakan. Ya Allah, ya Rahman, ampuni kami jika kami salah dalam hal ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, terimalah taubat kami, terimalah ampunan kami, minta maaf kami, karena kami tak mampu bergerak kecuali hanya dengan izin-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan jadikanlah keluarga kami, anak keturunan kami, wa min zuriyatina azwajan, yaitu generasi-generasi yang mampu meneruskan generasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tanamkan tauhid yang sempurna kepada diri kami, kepada istri kami, kepada anak kami dan generasi kami, dan kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari ini yang mulia ini, di bulan yang baik ini, kami memohon ampun kepadamu ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, dan ampuni kesalahan-kesalahan yang kami perbuat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tahu Engkau yang memberi rezeki. Jika rezeki kami ada di langit, maka turunkan ya Allah. Jika ada di dalam bumi, maka keluarkan ya Allah. Jika rezeki kami jauh, maka dekatkan ya Allah. Dan jika rezeki kami itu susah, maka permudahkan ya Allah. Dan jika rezeki kami itu penuh dengan kekotoran, maka sucikan ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص
والجنون والجزام وسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.